Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan agamanya yang sempurna. Semoga Allah mencurahkan solawat salam serta barokahnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga semoga solawat salam serta barokahnya ilahi tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat yang mulia dan seluruh pengikutnya sampai hari akhir nanti. Ini hanya memuat sekelumit kisah legenda keteladanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang tiada tujuan lain selain mengharap ridho Allah. Kisah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mencintai kekasih Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun ukhrawi. Sebab mencintai kekasih Allah yang solih yang mencintai Allah merupakan salah satu sarana yang dapat menghantarkan langkah kita menggapai kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, tiada sempurna iman salah seorang dari kalian, kecuali dia mau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tanggal kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada malam Senin tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah, di kota Jilan, sebuah kota terpencil di kawasan Tobaristan Irak, terlahirlah seorang bayi laki-laki mungil yang sehat dan memancarkan cahaya keagungan di wajahnya, yang konon memancarkan rona kesatria yang pemberani bagai Umar bin Khattab, dan menyunggingkan senyum manis bagai Nabi Yusuf alaihissalam, yang kemudian oleh kedua ayah bundanya diberi nama Abdul Qadir, jika di kemudian hari nama beliau diberi tambahan Al-Jilani itu karena dinisbatkan ke daerah asli kelahirannya. Pada saat melahirkannya, ibunda sang bayi sudah berusia 60 tahun, namun apalah arti sebuah umur manakala sang pencipta menghendaki terjadinya keajaiban, maka terjadilah hal-hal yang benar-benar mencengangkan serta menggemparkan penjuru kota saat itu, yang mewarnai kelahiran beliau. Sang bayi tidak mau menyusu di siang hari selama bulan Ramadan. Keesokan harinya, ketika sang surya mulai tersenyum membelai wajah persada yang begitu cerah menjadi saksi hadimnya bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan, terjadilah keajaiban pada diri sang bayi, semenjak ufuk timur mereka hingga menjelang terbenamnya sang surya di peraduannya, dia menolak disusui oleh ibundanya. Kendati dipaksa sekalipun sang bayi tidak bergeming untuk menyentuhkan bibir mungilnya ke tete ibunya, kecuali jika beduk maghrib sudah terdengar, maka barulah sang bayi mau menyusu ibundanya, itu pun hanya sekedamnya saja, dan ternyata hal seperti itu berlangsung selama bulan Ramadan penuh. Ayahanda sang bayi ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari kelahiran sang bayi, ayahandanya yang bernama Abi Sholih Musa Jankidausat bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama para sahabat dan para wali, hal mana dalam pertemuan itu Rasulullah berkenan memberikan kabar gembira kepada sang ayah yang meliputi, bahwa sang bayi kelak akan menjadi seorang wali yang sangat dikasihi oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahwa kemuliaan dan keagungannya jika dibandingkan dengan para wali lainnya adalah sebagaimana keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi para nabi lainnya. Di samping itu sang bayi kelak akan menjadi pintu gerbang bagi seluruh waliullah, dalam arti seseorang akan diangkat oleh Allah, ditetapkan dan akan diakui kewaliannya jika dia pernah berguru kepada Syekh Abdul Qadir dan mendapat restu dari beliau. Semua bayi yang lahirnya bersamaan dengan beliau menjadi wali dan ulama. Konon pada malam 1 Ramadan tahun 471 Hijriah, di kota Jilan, bersamaan dengan kelahiran sang wali, terlahirlah 1100 bayi laki-laki, yang ternyata atas seizin Allah serta sesuai dengan kudrat dan irodatnya kelak kesemuanya menjadi waliullah dan pemuka agama yang handal. Terdapat bekas telapak kaki Rasulullah di pundak sang bayi, dikisahkan di Tafrihul Khotir bagian pertama, bahwa di malam Isra, Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijemput oleh malaikat Jibril untuk menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Sidratul Muntaha mereka berhenti tidak jauh dari
arasy Allah yang sangat megah agung dan penuh kewibawaan. Dalam jarak sekitar 1 depa dari arasy yang agung itu malaikat Jibril, alaihissalam tersurut mundur beberapa langkah ke dan mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menghadap sendiri ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Namun karena jarak antara Sidratul Muntaha dan arasy masih sekitar 1 depa. Sementara untuk mendakinya tidak ada anak tangganya, hal itu membuat Rasulullah terpaku dan terdiam beberapa saat. Saat beliau sedang berpikir mencari cara untuk menaiki tangga arasy itu, tiba-tiba muncullah seorang pemuda yang langsung berjongkok dan mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaiki pundak si pemuda, agar beliau dapat sampai di arasy yang agung berwibawa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergumam di hati, pemuda ini sungguh-sungguh mempunyai loyalitas dan dedikasi serta pengorbanan yang tiada taraf jika dibandingkan para arwah yang hadir di sekitar Sidratul Muntaha itu. Insya Allah kelak akan menjadi salah seorang kekasih Allah yang ketinggian pribadinya tiada taraf, dan tiada banding sepanjang masa. Belum selesai beliau bergumam dan berpikir lain-lain, maka Allah memberikan bisikan bahwa si pemuda hebat itu masih darah daging beliau sendiri. Betapa beliau sangat bahagia dan bersyukur atas karunia ilahi itu. Silsilah Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun silsilah agung beliau adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Sholih Musa Janki Dausat bin Abdullah, bin Yahya As-Sahid, bin Muhammad, bin Daud, bin Musa As-Sani, bin Abdullah As-Sani bin Musa Al-Jun, bin Abdullah Al-Mahad, bin Hasan Al-Musana, bin Hasan, bin Ali Karomallahu anhu. Sedangkan ibundanya bernama Ummul Khair Umatul Jabar, binti Abdullah As-Soumai, bin Abi Jamaluddin Muhammad, bin Mahmud, bin Thohir, bin Abi, atau Abdillah, bin Said Kamaluddin Isa, bin Abi, Alauddin Muhammad Al-Jawad, bin Imam Ali Ridho, bin Musa Akatsim bin Jafar Sodik, bin Muhammad Al-Bakir, bin Zainal Abidin, bin Abi Abdillah Hussein, bin Ali Karomallahu anhu. Sungguh rangkaian mutiara cemerlang sepanjang zaman. Betapa tidak, ayah bunda beliau merupakan tokoh-tokoh sufi dan pemuka agama yang merupakan keturunan langsung dari kedua cucu tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Masa kanak-kanak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari latar belakang keluarga yang agamis, maka semenjak turun dari ayunan beliau sudah mulai ditempa dengan berbagai pendidikan agama dan etika, secara langsung dari keluarga beliau, sehingga ketika menginjak usia, akil balignya beliau sudah menguasai dasar-dasar ilmu syariat secara mendalam dari keluarganya. Seolah tidak tertarik dengan segala kegiatan anak-anak sebayanya yang suka bermain, hari-harinya selalu diisi dengan mempelajari semua materi ilmu agama dengan semangat yang tinggi tanpa kenal kata lelah. Justeru saat berada di ruang belajarnya lah ditemukan rona kebahagiaan di wajah beliau. Adapun beberapa guru yang mendapat kehormatan membimbing ilmu beliau antara lain Abi Al-Wafa, Abi Al-Khotob, Abi Husain, di bidang ilmu fikih, Abi Zakaria, ilmu sastra Arab, Syekh Hamad, ilmu Thoriqoh, Abu Said, ilmu tasawuf dan hakikat, dan lain-lain. Adapun rahasia di balik kesuksesan beliau dalam menuntut ilmu adalah karena beliau menerapkan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan intelektual dan pendekatan moral. 1. Pendekatan intelektual. Beliau selalu menghafalkan semua materi yang diajarkan oleh gurunya sebelum meninggalkan ruangan belajarnya. Beliau tidak pernah punya keinginan untuk mencari ilmu dari guru lain sebelum menguasai ilmu yang diajarkan oleh gurunya secara detail hingga ketika sang guru merasa sudah lebih dari cukup barulah beliau disuruh untuk meningkatkan studinya kepada guru lain yang lebih mumpuni. 2. Pendekatan moral. Di samping memiliki kecerdasan sempurna, beliau juga mempunyai keluhuran budi yang diterapkannya selama mencari ilmu. Selalu meneladani semua akhlak karimah sang guru. Tanpa kecuali, tidak pernah berprasangka buruk sedetik pun terhadap perilaku sang guru. Selalu mematuhi segala perintah sang guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas tinggi. Sabar dan tabah dalam menyikapi segala ujian dari sang guru, meskipun ujian yang beliau hadapi sungguh teramat berat dan di luar jangkauan nalar. Suatu hari, ketika beliau pertama kali menapakkan kaki di kota Baghdad, beliau bertemu dengan seorang guru yang sangat solih dan teramat bijak dengan sinar muka teduh berwibawa. Beliau belum menyadari bahwa guru yang dikaguminya itu adalah Nabi Khidir, alaihi salam. Betapa senang beliau berkesempatan berguru kepadanya,
sehingga segala apa yang gurunya perintahkan selalu beliau jawab dengan kesetiaan dan kepatuhan tanpa batas. Suatu hari sang guru berkata, "Hai Abdul Qadir, duduklah di sini dan jangan kemana-mana." Syekh Abdul Qadir pun mematuhinya dengan duduk berzikir di tempat yang ditunjuk oleh sang guru. Berhari-hari beliau melakukan perintah sang guru tanpa memperhatikan keperluan makan dan minumnya. Hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan beliau masih setia menanti kehadiran sang guru sambil duduk berzikir, namun sang guru belum juga muncul. Dan disinilah Allah berkenan memberikan karomah yang mengagumkan, betapa tidak. Selama penantian itu beliau tidak pernah merasa lapar dan haus, dan lebih-lebih lagi beliau tidak pernah merasakan ingin buang air. Yang beliau rasakan hanyalah kedamaian berzikir, hingga tanpa terasa setahun sudah beliau menunggu sang guru yang akhirnya datang juga untuk memberikan wejangan ilmu hikmah yang konon dulu Nabi Musa alaihissalam gagal meraihnya lantaran kurang sabar menghadapi ujian dari Nabi Khidir alaihissalam. Setelah memberikan wejangan-wejangan seperlunya, Nabi Khidir alaihissalam pun meninggalkan As-Syekh dengan pesan dan kondisi yang sama, dan kejadian seperti itu terulang sampai 3 tahun berturut-turut, hingga akhirnya beliau berhasil mewarisi semua ilmu hikmah Nabi Khidir alaihissalam. Dan pada kesempatan lain Nabi Khidir alaihissalam pernah memuji, bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan satu-satunya anugerah bagi alam ini, yang tidak akan ditemukan penggantinya sepanjang masa. Bersambung. Selanjutnya petualangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.